Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam merdeka buat rekan-rekan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Rekan-rekan setanah air, ada isu menarik ini. Mbak Yu, peramal yang sudah kondang di Indonesia ini dengan ramalan-ramalannya yang kadang-kadang tepat tapi kadang-kadang juga meleset, akan dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Alidit. Nah, pasalnya ini gara-garanya Mbak Yu meramalkan pada 2021 ini akan ada pergantian Presiden Jokowi. Jadi dalam ramalannya Jokowi ini akan jatuh, bahkan didahului oleh konflik politik yang panas dan berdarah-darah. Nah, ramalan ini apakah nanti tepat atau tidak ya kita tidak pernah tahu. Ya namanya juga ramalan. Tetapi Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Alidit merasa terganggu dengan ramalan politik dari Mbak Yu ini, sehingga dia berencana melaporkannya ke polisi. Nah, dalam pandangan Mu'annas Alidit, ramalan Mbak Yu ini meresahkan masyarakat dan menakut-nakuti masyarakat, sehingga menurutnya layak untuk dilaporkan, untuk dipolisikan. Nah, kita tahu bahwa peramal ini di Indonesia ya cukup banyak lah ya. Ada ramalan tentang nasib, ada ramalan tentang jodoh, ada juga ramalan tentang rezeki atau karir. Ini biasanya jadi tempat bertanya orang-orang yang memang memimpikan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Tapi ini agak beda dengan ramalan cuaca ya. Kalau ramalan cuaca ini berdasarkan data-data ilmiah, hanya disebutnya memang ramalan cuaca, dan itu kepentingannya untuk navigasi, untuk pengamanan navigasi. Nah, apakah peramal seperti Mbak Yu ini bisa dipidanakan? Nah, kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang ada pasalnya, yaitu pasal 545 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini KUHP ini memang produk Belanda ya. Jadi secara historis dulu peramal atau penujum ini memang dilarang. Di dalam pasal 545 ini ayat 1 dinyatakan, barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp300. Jadi memang peramal atau penujum seperti Mbak Yu ini di dalam hukum positif ada larangannya. Tetapi rekan-rekan setanah air, dalam praktiknya bisa dikatakan tidak pernah ada atau jarang lah ya ada peramal yang dipidanakan. Misalnya begini, kalau seseorang ingin diramal untuk mendapatkan rezeki atau untuk jodoh atau untuk mendapatkan jabatan, kemudian dia meleset ramalannya itu, si peramalnya itu meleset. Nah, si kliennya itu tidak pernah ada yang melaporkan ke polisi ya untuk mempidanakan peramal. Jadi memang bukan agak lagi ya, tetapi tidak pernah ada juru ramal yang dipolisikan. Nah, dulu seorang pejabat tinggi Polri, Arianto Sutadi, mengatakan memang di KUHP ada pasalnya untuk menjerat peramal, tetapi karena praktiknya di masyarakat ini juru ramal ini diakui keberadaannya dan sangat marak, artinya juga masyarakat ini tidak pernah komplain dengan adanya para peramal,
Jadi penegak hukum malas untuk menegakkan hukum terhadap para peramal. Nah, memang dalam uh, masyarakat kita, nilai-nilai di masyarakat kita dimanapun, peramal ini ya cukup banyak, dan mereka bebas saja meramalkan ini itu atau apapun lah. Termasuk Bayu ini kan muncul sebagai peramal. Cuma mungkin kaitannya sekarang ramalan Bayu ini sangat sensitif terkait dengan politik tingkat tinggi. Jadi kompleksitasnya tinggi lah. Dia meramalkan kalau Jokowi bakal jatuh dari kursi kepresidenan dan disertai dengan politik yang berdarah-darah. Ini kan memang agak menakutkan juga gitu. Menakutkan. Jadi menurut guru besar hukum pidana yang sangat dikenal yaitu Profesor Andi Hamzah, seharusnya memang polisi menegakkan hukum terhadap para peramal ini. Jadi walaupun hukumannya ringan, dendanya ringan, menurut Andi Hamzah, untuk menjaga ketertiban, memang para peramal ini perlu ditindak secara hukum karena memang pasalnya ada. Nah, cuma mungkin teman-teman, ini kan peramal ini apakah cukup dengan bukti bahwa dia sebagai peramal atau juga harus dirumuskan akibat dari ramalannya itu memang meresahkan atau tidak. Misalnya begini, ramalan Bayu ini apakah memang meresahkan masyarakat Indonesia, apakah memang menakut-nakuti terutama para politikus termasuk Jokowi. Nah, ini kan perlu dibuktikan. Kan bisa saja sebetulnya Jokowi tidak takut dengan ramalan Bayu ini. Masyarakat juga mungkin menganggapnya itu hanya sekedar ramalan saja. Mereka tidak resah gitu dengan ramalan Bayu, karena kalau misalnya ramalannya itu betul, ya itu kebetulan saja dianggapnya oleh masyarakat ini. Kemudian kalau misalnya ramalannya meleset, ya namanya juga ramalan, bisa meleset, bisa kebetulan. Kalau tepat, itu juga mungkin bukan karena keakuratan dia meramal, tetapi ya kebetulan. Kalau meleset ya biasa. Jadi dalam masyarakat kita ada nilai-nilai bahwa juru ramal itu, peramal itu, nujum itu, ya biasa aja keberadaannya itu, dianggap ada tetapi juga tidak dianggap terlalu serius. Nah, ini yang kesulitan nanti di persidangan untuk membuktikan apakah peramal ini memang sudah berbuat meresahkan terhadap masyarakat, kalau misalnya itu pasalnya meresahkan. Kalau di KUHP sih konsep yuridisnya ini hanya melarang orang untuk mencari menafkah dari ramalan-ramalannya. Jadi tidak dikonsepkan akibatnya. Akibatnya itu tidak dikonsepkan, tetapi hanya melarang orang meramal dengan berdasarkan impian-impiannya saja. Jadi kalau misalnya Mbak Yu dijerat dengan pasal 545, ya memang sudah bisa dijerat dengan konsep yuridis pasal 545. Tapi kalau misalnya kemudian mau dijerat dengan undang-undang ITE karena dia meresahkan, membuat takut masyarakat, nah itu agak sulit sepertinya, karena harus dibuktikan apakah ramalan Bayu ini sudah meresahkan, sudah membuat masyarakat takut. Nah, ini kesulitannya di sini kalau misalnya dijerat dengan pasal meresahkan seperti yang ada di dalam undang-undang ITE. Nah, cuma menjadi menarik karena memang baru kali ini peramal seperti Bayu ini dipolisikan. Nah, ini mungkin di dalam rancangan KUHP yang masih digodok dan belum disahkan, kalau tidak salah tidak masuk soal pasal untuk menjerat peramal ini, tetapi diganti dengan pasal santet. Jadi siapa
yang berprofesi sebagai juru santet itu akan dikenakan hukuman pidana. Itu yang ada di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum juga disahkan sampai sekarang. Demikian analisis hukum saya dari channel 10 Menit Bedah Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam independen. Hidup Indonesia.